Shalom saudaraku yang saya kasihi, saya cintai. Selamat tahun baru. Tidak terasa saudara, kita sudah ada di minggu kedua, masuk ke minggu ketiga. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang ajaib. Sekalipun dunia ini akan bergoncang, dengan segala goncangannya, dengan segala apa yang akan terjadi, pandemi masih berlangsung. Tapi ketahuilah saudara, bagi kita orang percaya, kita harus tetap punya sebuah iman, pengharapan bahwa Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Saudara, saya berikan sebuah judul untuk renungan, yaitu How We Handle a Worry and Afraid. Manusia tidak luput dari khawatir, dari takut, termasuk dia hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan diurapi, percayalah, ada selagi, ada jiwa dan raga ada di dalam tubuh kita. Ada namanya khawatir, ada yang takut. Nah saudara dikasih Tuhan, hidup manusia, hidup saudara dan saya seperti perjalanan kita tahun 2022. Di sebuah padang gurun yang luas. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya hari esok. Apa yang akan kita lakukan hari esok, apa yang harus kita rencanakan, kemana kita harus bertuju. Dunia ini tidak bisa memastikan destination-nya tanpa kehadiran Tuhan. Kalau saudara saya punya Tuhan, kita tahu destiny kita, kita tahu setiap langkah kita, tujuan hidup kita. Hidup berjalan di dalam padang gurun itu sering terjadi sebuah gejala yaitu fata morgana. Itu sebuah bayang-bayang, sebuah kelihatan, bayang-bayang di depan itu kelihatan ada air, mata air, kelihatan ada pepohonan, ada kehidupan, ada janji. Kita boleh planning, kita punya janji, kita itu tapi kelihatan terujungnya itu ada just as a illusion. Ilusi aja. Setelah kita berjuang, kita berjalan sampai tiba di padang gurun lihat ada air, mata air, sampai sana nggak ada. Nah saudara, inilah dunia dengan segala janjinya, dengan segala apa yang ditawarkan. Kalau tanpa sebuah pegangan hidup yang benar, maka kita akan tersesat, akan terhisap, akan terhilang oleh dunia ini. Firman Tuhan katakan hati manusia boleh menimbang, merencanakan, memutuskan, menentukan langkah-langkah hidupnya. Tapi ingat Tuhan yang menentukan arah hidup, hasil dari perjalanan seseorang, perjuangan seseorang, buah kehidupan seseorang. Setiap perjalanan orang itu hidup, perjalanan seseorang itu terbuka, terbentang jelas di hadapan Tuhan. Sebab langkah orang itu diawasi oleh Tuhan, apalagi orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Mata Tuhan tidak terlelap untuk menjaga kita. Amin saudara. Firman Tuhan katakan langkah orang benar ya, saya tanda kutip orang benar ditentukan oleh Tuhan kita. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara, saya kembali lagi diingatkan Tuhan di akhir tahun dan awal tahun. Siapkan jemaat punya hati yang tidak khawatir, bisa menang atas kekhawatiran, ketakutan. Pertama, kita harus punya pegangan hidup, percaya. Harus punya iman pengharapan, harus punya sebuah cantolan, harus punya keyakinan kepada siapa kita berharap, percaya tuntunan hidup kita. Setiap langkah hidup kita, yaitu Tuhan kita, Bapa, Ayah yang baik, sangat baik, amat baik. Dia pelihara kita. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah saudara saya dan perjalanan hidup kita. Serahkanlah hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Percaya, sekalipun ada kalanya kita seolah-olah merasakan sakit, kita jatuh. Tuhan katakan tidak sampai tergeletak. Ya sorry, ini bukan Matius 37, Mazmur ya. Mazmur 37. Nah ayat di bawah adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidup kita dalam tangan kasih Tuhan, percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang akan menuntun, memimpin hidup kita. Oke. 1 Petrus 5:7 katakan, sekali lagi serahkan hidup kekhawatiran kita, serahkan sepenuh perjalanan hidup kita, Tuhan yang akan memelihara kita. Don't be worry. Saudara, kalau kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih Tuhan, maka Tuhan yang pelihara.
Bagi siapa? Bagi engkau dan saya orang benar. Kata kunci di sini adalah orang yang benar. Amin. Hiduplah benar. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu dengan seksama, dengan hati-hati. Nah saudara, yang kedua, mari saudara, tadi kita percaya. Serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, berharap, andalkan kekuatannya. Manusia mudah sekali. Ada apa-apa kita mengadakan kekuatan kita, mengadakan logika kita mengandalkan pertolongan sesama kita. Banyak apa yang kita lihat di mata kita. Tapi Tuhan katakan, kalau diberkatilah, kalau engkau dan saya itu hidupnya itu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Maka hasilnya dahsyat. Sekalipun dunia ini akan tergoncang, akan datang masa kekeringan. Tetapi jaminan janji Tuhan kepada engkau dan saya, bahwa hidupmu dan hidupku tetap akan berdaun lebat. Pohon kehidupan kita akan berbuah pada musimnya. Yang ketiga saudara, mari taklukkan pikiran. Pikiran inilah yang membawa kita sering menggeserkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Menggeserkan cantolan kita kepada kekuatan Tuhan. Pikiran ini penting. Taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Pikiran itu betul-betul harus kita kuasai dengan baik. Yang keempat saudara, hidup dalam janji kebenaran Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam perjanjian Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Suka memuji, menyembah, tinggal tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh hari ini kita tidak bisa ikut Tuhan separoh. Sampai seperti air, sampai pinggang. Tapi betul-betul kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sepenuhnya berserah total dalam tangan kasih Tuhan. Pegang janjinya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Maka dia Tuhan akan bertindak. Saudara, yang kelima, yang terakhir. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu indah. Kasih Tuhan menutupi setiap kesalahan. Kasih Tuhan itu memberikan kita pengharapan. Kasih Tuhan itu memulihkan, membalut luka-luka kita. Kasih Tuhan itu menyempurnakan, melenyapkan setiap ketakutan, kekhawatiran hidup kita. Baik saudara, terakhir just believe. Kembali lagi ya, kesimpulan itu percaya pada firman dia. Pegang erat-erat. Pegang janji Tuhan. Tekun bekerja keras, ora era bora. Percayalah firman Tuhan. Kalau kita dinubuatin, pegang nubuatan. Tapi jangan hati kita bersandar, hidup kita bersandar kepada nubuatan. Tapi bersandar, pegang utuh kepada janji Tuhan. Agar supaya kalau nubuatan itu dari Tuhan, pasti dikenapi. Oke? Kembali lagi, firman sebagai pelita hidup kita. Yang menerangi kaki setiap langkah hidup kita. Sebab itu, pegang erat tangan kasih Tuhan, percaya kepada dia. Jangan hendaknya don't be worry. Apapun juga serahkan dalam kuasa pemeliharaan tangan kasih Tuhan. He will provide. Dia Tuhan Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak pernah dengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, all of the best. Semua yang terbaik dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan menyediakan buat engkau dan saya. Saudara, bicara kekhawatiran. Kekhawatiran sekali lagi, don't be worry. Itu akan lebih berat daripada beban pekerjaan. Ini beban pikiran, itu lebih berat daripada kuk kehidupan. Lihat tuh, batu segede itu menekan. Ayo serahkan total. Kekhawatiran itu akan melemahkan kekuatan kita. Bahkan kekhawatiran bisa mematahkan, memutuskan destiny daripada perjuangan kita. Ya, manusia butuh sebuah pengharapan, sebuah hope. Taruhlah hope itu di dalam Tuhan. Tuhan berikan kita janji-janji berkat. Itu hope. Hidup di dalam kuasa kemustahilan, kuasa keajaiban Tuhan. Oke? Trust Him. Percaya dia, surrender. Percaya, serahkan hidup kita tentang kasih Tuhan. God is favor. Percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ayo saudara, bebas dari tekanan, ketakutan. Khususnya manusia itu khawatir karena keuangan. Karena berkat.
Kita tahu sadar Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang pelihara kita. Mari bersandar kepada Dia karena Dia Tuhan yang bisa memberikan kita kepuasan dalam jiwa yang dahaga kita. Belajar bersyukur kepada Dia. Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 30 ayat 8 dikatakan, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati. Orang yang bisa menikmati itu adalah orang yang bisa bersyukur. Orang yang bisa yakin penyertaan Tuhan dalam hidupnya itu sempurna. Biarlah seperti firman Filipi 4:19, Tuhan itu akan memelihara kita, memberikan kepada kita segala kebutuhan kita, segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Hati kita jangan terikat kepada dunia dengan segala isinya, dengan segala kenyamanan, kemewahan, dan segala apapun yang ditawarkan. Saudara, tambatkan hati kita kepada Tuhan. Hidup butuh uang, tetapi uang bukan segalanya. Ayo saudara, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jangan takut, jangan gentar akan hari esok. Tuhan Immanuel yang merancangkan hari esok penuh pengharapan. Don't be worry. Tetap pegang kepada firman. Sekali lagi saya berkata berkali-kali, firman itu penting. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan saya dengan kasih anugerahnya yang berlimpah, damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jangan sekali-kali kita khawatir, kita bimbang akan tangan Tuhan yang kuat memegang engkau dan saya. God is good. Is so good all the time. Oke? Saudara, terakhir saya mau sampaikan, mari saudara, kita berjalan bersama Tuhan. Bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Saya ucapkan bersama Ibu Elizabeth, kita sama-sama akan berjalan bersama Tuhan. Happy New Year 2022. God bless you. Kita berdoa. Saudara, angkat tanganmu. Mari satu tangan kita taruh di dalam hati kita. Bapa, kami ucap syukur, hamba-Mu lepaskan berkat buat setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas setiap kami, mampukan kami berjalan di dalam koridor kebenaran-Mu, agar kami didapatin hidup berjalan dalam perkenanan. Kalau Tuhan yang berkenan, Raja di atas segala raja, maka Tuhan akan ulurkan tongkat perkenanan-Mu, tongkat emas. Maka apa yang tidak pernah dilihat mata kami, tidak pernah didengar telinga kami, apapun yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan Bapa yang menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Kami percaya dunia ini akan bergoncang dengan segala goncangannya, dengan segala yang membawa kecemasan. Tapi kami tinggal di dalam Engkau, kerajaan tidak tergoncangkan, kerajaan yang membawa damai sejahtera, kerajaan yang membawa sukacita, kerajaan yang memberikan kami kebenaran yang melepaskan kami, memerdekakan kami. Kebenaran itu yang akan membawa kami memiliki sebuah iman sebesar sebiji sawi, sehingga kami akan meraih, kami akan menikmati, kami akan mengalami semua janji-janji berkat Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Berikan kami keteguhan hati, kuatkan lutut yang bergoyah. Berikan kami sebuah pengharapan yang hanya kepada kuasa ilahi-Mu. Yesus Kristus adalah pengharapan kami satu-satunya. Pertolongan kami, gembala kami yang agung dan mulia. Hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu lepaskan berkat buat setiap kami. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas hidup kami. Berkat yang terbaik di dalam Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan Yesus, baik kuat kuasa pengurapan Roh Kudus yang memampukan engkau dan saya terus bergerak, berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, engkau dan saya disemput di awan-awan ketika Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama di dalam nama Yesus kita katakan amin.